Grid system ya, website hierarki tipografi dalam website membantu pengunjung mengetahui bagian mana yang harus dilihat terlebih dahulu. Seperti headline di halaman utama yang menonjol dengan ukuran besar dan warna kontras. Sementara konten mendukung menggunakan ukuran lebih kecil dan lebih netral. Iklan cetak. Di dalam iklan cetak, judul dan tagline yang besar akan menarik perhatian. Sementara deskripsi produk dan informasi kontak diberikan dengan ukuran yang lebih kecil. Presentasi PowerPoint ya, dalam presentasi judul slide yang besar dan jelas dengan subjudul yang lebih kecil membantu audiens fokus pada poin utama. Teks body yang lebih kecil memberikan detail lebih lanjut tanpa mengalihkan perhatian. Kesalahan umum dalam hierarki tipografi. Beberapa kesalahan umum dalam hierarki tipografi yang perlu dihindari. Yang pertama, terlalu banyak variasi ukuran dan gaya. Penggunaan terlalu banyak jenis huruf atau ukuran yang berbeda dalam satu desain dapat membuatnya terlihat kacau dan sulit dibaca. Yang kedua, penggunaan ukuran huruf yang tidak konsisten. Tanpa konsistensi, dalam ukuran huruf, pembaca akan kesulitan menentukan mana informasi yang lebih penting. Yang ketiga, spasi yang tidak tepat. Spasi yang terlalu rapat atau terlalu longgar dapat merusak keterbacaan teks dan mengganggu pengalaman visual. Oke nih, best practice dan tips ya. Konsistensi, gunakan skala tipografi yang konsisten. Terapkan spacing system yang seragam, pertahankan hierarki visual. Yang kedua ada responsiveness, sesuaikan ukuran untuk berbagai device, pertahankan readability di semua ukuran, tes pada berbagai breakpoint. Yang ketiga ada accessibility, minimum font size 16px untuk body, kontras rasio minimal 4,5:1, pertimbangan pembaca dengan visual impairment. Contoh penggunaan tipografi dalam desain poster dan iklan. Tipografi dalam desain poster dan iklan berfungsi sebagai penarik perhatian atau attention grabber, membawa pesan utama atau message carrier. Yang ketiga ada membangun hierarki informasi. Yang keempat ada penguat identitas brand. Contoh penggunaan tipografi pada poster ya. Desain poster biasanya berfokus pada menarik perhatian dari jauh dan menyampaikan pesan dalam waktu singkat. Berikut adalah contoh penggunaan tipografi dalam poster. Film poster. Nah, biasanya menggunakan jenis huruf besar dan tebal untuk judul film dengan warna kontras yang mencolok. Nama aktor atau sutradara seringkali diletakkan di bagian bawah dengan ukuran huruf lebih kecil. Poster konser atau event. Nah, untuk poster acara, tipografi seringkali menggunakan huruf yang tebal dan dinamis untuk menarik perhatian. Dengan informasi tambahan ya, tanggal dan lokasi menggunakan jenis huruf yang lebih kecil atau ringan. Yang ketiga ada poster sosial atau kampanye. Poster dengan pesan sosial biasanya menggunakan tipografi yang kuat dan tegas untuk menarik perhatian terhadap pesan yang disampaikan. Menggunakan kontras warna dan ukuran untuk memprioritaskan informasi penting. Contoh anatomi poster ya, ini ada headline 60-72 poin atau pt. Bisa menggunakan bold atau sans serif ininya, jenis fontnya. Subheading itu 36-48 poin. Medium weight ya, kalau body copy itu 18-24 poin. Regular sama weight. Call to actionnya 24-30 pt. Bold. Informasi kontak 14-16 pt aja. Itu yang light, yang kecil ya. Prinsip AIDA dalam desain poster. Attention, headline yang eye-catching, interest, visual, dan tipografi yang menarik. Desire, konten yang persuasif, actionnya CTA yang jelas, atau call to action yang jelas. Oke, ini teknik layout poster. Grid system untuk poster atau header zone, ini headline dominan tipografi yang gede-gede ya tulisannya. Main visual atau tipografi zone, ini supporting text. Selanjutnya ada information zone, ya kontak sama detail. Prinsip kontras. Headline itu 300% lebih besar dari body text. Subheading itu 200% dari body text. Contohnya adalah variasi ukuran teks. Weight kontras, extra bold dan untuk headline. Regular untuk body text, ya contohnya variasi weight. Contoh implementasi tipografi dalam desain iklan. Dalam desain iklan produk, tipografi digunakan untuk menonjolkan nama produk atau penawaran. Misalnya dalam iklan makanan cepat saji, nama restoran atau promosi besar seringkali ditulis dengan jenis huruf tebal dan ukuran besar. Detail lebih lanjut seperti menu atau cara memesannya diletakkan dengan ukuran yang lebih kecil di bawahnya. Penggunaan tipografi yang besar dan jelas membantu audiens memahami inti pesan iklan dalam waktu singkat. Contoh lain adalah iklan digital di media sosial di mana penggunaan tipografi yang besar dan mudah dibaca sangat penting karena audiens seringkali melihat iklan di perangkat dengan ukuran layar lebih kecil. Informasi yang penting harus diprioritaskan menggunakan ukuran huruf yang lebih besar. Sementara teks pendukung diberi ukuran lebih kecil. Format-format iklan. Print ads. Ya, contohnya adalah layout print ad. Ya, logonya itu di top left corner. Ya. Headline-nya ada center stage. Body copy-nya ada di supporting text. CTA-nya ada bottom right. Digital ads. Nah, ini contoh banner digital. Headline-nya ini sans serif bold. Produk image. Ya, CTA button-nya ada contrasting color. Ciri khas implementasi tipografi. Menggunakan tipografi yang besar untuk nama band dan acara dengan ukuran yang lebih kecil untuk informasi tambahan seperti tanggal dan tempat. Menonjolkan nama produk. Ya, kalau untuk iklan produk ini menonjolkan nama produk dengan huruf tebal dan besar. Diikuti dengan teks deskripsi produk yang lebih kecil. Yang ketiga ada poster kampanye sosial menggunakan tipografi yang tegas untuk menyampaikan pesan utama dan warna yang kontras untuk menarik perhatian audiens. Kesalahan umum dalam penggunaan tipografi pada poster dan iklan.
Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam penggunaan tipografi pada poster dan iklan adalah yang pertama, menggunakan terlalu banyak jenis huruf dalam satu tulisan dapat menyebabkan kebingungan dan mengurangi efektivitas visual. Sebaiknya pilih 2 atau 3 jenis huruf yang konsisten. Ukuran huruf yang tidak sesuai. Ukuran huruf yang terlalu kecil untuk informasi utama atau terlalu besar untuk informasi detail dapat membuat desain terlihat tidak teratur dan membingungkan audiens. Yang ketiga ada spasi yang tidak tepat. Spasi yang terlalu rapat atau terlalu lebar dapat mengurangi keterbacaan. Pastikan spasi antar huruf dan antar baris memadai untuk kenyamanan pembaca.